Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas C Prodi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2021. Saya akan memaparkan apa saja permasalahan pembelajaran di masa pandemi. Adapun permasalahan pembelajaran yang terjadi secara daring di masa pandemi. Kendala yang pertama ialah kendala dengan adanya perangkat untuk pembelajaran daring. Karena tidak semua siswa memiliki perangkat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Keterbatasan akan HP atau laptop adalah sebuah kendala pembelajaran secara daring bagi siswa. Di beberapa kasus, siswa harus menunggu gilirannya dengan anggota keluarga lainnya untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini tentu membuat proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif dan siswa dapat terganggu. Kendala yang kedua ialah adanya keterbatasan kuota internet. Selain kendala dengan adanya perangkat, kuota yang menjadi penghambat pembelajaran. Saat belajar di rumah, siswa harus memiliki akses terhadap internet. Namun tidak semua keluarga memiliki kemampuan untuk membeli kuota yang harganya relatif mahal. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh keluarga yang sumber ekonominya di bawah rata-rata. Oleh karena itu, hal ini menjadi kendala pembelajaran bagi siswa yang kurang mampu. Selanjutnya, kendala yang ketiga ialah kondisi geografis yang sulit dijangkau jaringan internet, yang mengakibatkan jaringan internet lambat atau bahkan hanya tersedia di titik-titik tertentu. Ini merupakan hal utama yang menjadi penghambat pembelajaran secara daring bagi siswa-siswa yang tinggal di desa atau pedalaman. Jika sebelumnya mereka bisa melakukan proses belajar mengajar dengan normal tanpa internet, tapi karena adanya pandemi ini memaksa mereka untuk menemukan cara agar terhubung ke internet. Terlebih lagi jika siswa harus menghindari kelas secara real time melalui video conference. Jaringan internet yang dimiliki tentu harus baik untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif. Namun pada faktanya, Indonesia masih menempati urutan terbawah di antara negara Organization of Economic Cooperation and Development untuk ketersediaan jaringan internet. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi Indonesia untuk meletakkan pemerataan pembangunan. Kendala yang keempat ialah anak-anak mulai kecanduan HP. Dengan adanya pembelajaran daring ini, anak-anak menjadi sering menggunakan HP. Hal ini menyebabkan anak-anak menjadi kecanduan dengan HP. Dari kendala-kendala yang telah dijelaskan, ternyata memiliki solusi. Tentu hal ini membutuhkan dukungan dari pihak yang terlibat. Solusi yang pertama ialah cara mengikuti pembelajaran daring terkait pembatasan perangkat dapat diatasi dengan pemberian waktu yang lebih fleksibel. Guru diharapkan tidak terlalu ketat dalam menentukan kapan siswa harus mempelajari materi dan mengumpulkan tugas. Dengan demikian, siswa tidak mengalami masalah jika memang harus bergantian saat menggunakan perangkat belajar daring. Solusi yang kedua, mengenai keterbatasan internet, dapat dilakukan dengan menyiapkan materi untuk diakses offline. Dengan demikian, siswa dapat mengakses materi tersebut tanpa khawatir sinyal internet. Meskipun akses internet hanya dapat diakses di tempat tertentu, siswa juga bisa mengunduh materinya dalam sekali tempuh perjalanan dan mengaksesnya saat di rumah. Adapun masalah keterbatasan kuota internet sudah diatasi oleh pemerintah ialah dengan membagikan kuota bagi siswa, mahasiswa, bahkan untuk guru sekalipun dan dosen juga. Dan pemerataan dan pembagiannya ini telah rata dan pembagiannya ini telah merata dibagikan pada saat pembelajaran daring dimulai. Dan hal ini sangat membantu bagi
siswa, mahasiswa, baik itu tenaga pengajar pun. Solusi yang terakhir terkait anak-anak kecanduan HP ialah peranan orang tua di sini sangat penting sebagai pendidik anak saat di rumah. Orang tua perlu mengetahui kapan waktu pembelajaran si anak dimulai dan kapan waktu pembelajarannya berakhir, sehingga orang tua dapat menyimpan HP-nya kembali ketika pembelajaran telah selesai dan dapat diberikan kembali ketika si anak ingin mengerjakan tugas atau saat pembelajaran telah dimulai kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan dan solusi pembelajaran yang terjadi saat daring. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.